Gimana? Kau alhamdulillah iki isu-isu iki ada apa dengan Alhamdulillah diangkat. pripun ada apa? Mau tanya, Mbak. Oke, tanya tentang apa? Kok megap-megap ini kenapa? Kok megap-megap Ini ini kenapa? jalan mau belanja. Kalau di luar nggak bisa telepon. Oh, oke, tapi tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Iya, saya Relax ngerti dulu. setiap hari nonton. Relax dulu. Kenapa? Iya. Gini, saya bulan 8 tanggal 22 kan finish. Terus apa itu? Saya upama nona saya minta tambah. Itu dapat apa saja? Iya, dapat gaji kamu, liburan tahun kamu, dapat tiket pulang pergi dong. Oh, gitu. Terus itu saya upama finish kan. Terus bulan 8 itu minta pulang 1 bulan tuh bisa nggak ya? Loh, ya bisa kalau majikan ngizinkan. Tapi kan kamu cuma punya cuti 14 hari. Berarti yang lainnya kamu nggak digaji. Oh, gitu. Betul. 14 hari soalnya ada urusan. Jadi finish dapat apa? Finish kalau kamu pulang Indonesia ya kamu nggak dapat cuti tahunan, kan kamu sudah cuti tapi tetap dapat gaji. Jadi selama gitu. 14 hari kamu dapat gaji. Iya. Oh, upama pas pas cuti itu tambah gajinya itu diminta langsung bisa nggak ya? Ya tergantung perjanjianmu sama majikan loh. Kalau majikan mengizinkan kenapa tidak? Oh, begitu. Jadi komunikasi dulu yang baik dengan majikan dan bicarakan dengan agen. Lah kenapa pulang? Nggak cukup uang ya kok sampai minta dulu sama majikan? Mau pulang dulu ada urusan. Saya mau tunangan. Siapa yang mau tunangan? Anak saya. Oh, oke. Terus? Iya, sambil itu ngurusi surat tanah. Oh, oke. Tapi sudah bicarakan sama majikan belum? Majikan sudah pasti ngizinin belum? Majikan sudah pasti renew belum? Belum tanya. Kan dulu saya bilang 2 kontrak saja saya mau pulang gitu. Tapi ini mau nambah lagi. Yang ngomong mau nambah lagi siapa? Majikanmu atau kamu sendiri? Nona saya belum tanya. Lah iya, ntar tiba-tiba nonamu nggak mau kamu? Kan nggak tahu juga. Oh, gitu ya? Iya, jangan merencanakan terlalu jauh lah. Kamu sendiri aja belum tentu bisa pulang apa enggak. Ntar anakmu kecewa. Kasih tahu yang Indonesia di sini sudah pasti dulu, baru sana merencanakan kapan tunangannya. Lah, daripada ntar bingung. Karena yang sini belum pasti, yang sana sudah ngejar. Bener enggak? Iya. Ntar sampai dikejar-kejar pasti emosi, pegel, nggak konsentrasi bekerja, akhirnya diinterminate. Ini yang saya khawatirkan. Iya. Jadi konsentrasi dulu. Kalau dia sudah memastikan mau renew, tanyakan boleh pulang apa enggak. Percuma sekarang sudah direncanakan semua yang di Indonesia, ternyata yang sini nggak bisa libur. Ntar sampean kecewa loh. Iya. Jadi bicarakan yang baik dulu. Jangan ambil keputusan dulu. Kalau Mbak Yuni kalau nambah itu nunggu nonanya tanya dulu apa kita yang dulu yang ngomong? Kalau saya pribadi lebih baik nunggu majikan nanya, karena kalau majikan yang butuh dia akan nanya kamu. Tapi kalau majikan nggak butuh dan kamu yang nanya, kamu yang ngejar berarti. Oh, begitu. Iya. Ya. Jadi tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu majikanmu mau kamu apa enggak. Jangan ambil keputusan sendiri. Iya, soalnya dulu kan saya bilang mau pulang, terus Nona ya nggak apa-apa pulang gitu. Nah iya kan belum tentu dia mau kamu. Mungkin dia sudah cari penggantimu. Iya. Ya sudah, Mbak, makasih ya. Iya, Papa. Alhamdulillah. Seneng aku. Kenapa? Senengnya kenapa? Iya, demi Allah seneng aku coba. Kenapa? Matur sembah nuwun.
Kenapa kok seneng sampai segitunya? Kenapa? Nggih seneng. Kula mendinten marsani videone jenengan tak itu. Terima kasih, terima kasih. Ya Allah, matur sembah nuwun ya Allah. Kebetulan bisa ngangkat ini. Nangis apa? Ojo sampai nangis tuh, Bu. Kebetulan bisa ngangkat. Ya sampun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun sanget. Nggih, monggo. Syukur alhamdulillah dimana jika suara saya membuat kalian bisa tersenyum, tapi ojo kebablasan sampai nangis ya. Jadi saya sangat senang sekali di mana kehadiran saya bisa menjadikan obat penenang buat kalian. Kehadiran saya bisa membuat kalian tersenyum pagi ini itu adalah suatu berkah bagi saya. Berkat dan berkah itu bukan hanya uang atau rezeki ya. Bagi saya ini juga suatu rezeki di mana mbaknya telepon saya dan dengan sangat ceria sekali dan bahkan berterima kasih. Saya pribadi tidak menolong apapun. Ini yang membuat saya rasa empati itu benar-benar ada. Dulu saya tuh belajar di mana? Apa ya? Empati itu apa sih? Empati itu mengerti perasaan orang lain. Terus kamu mengerti perasaan orang lain tapi dirimu sendiri tidak mengerti. Itu berarti menurut saya dia juga bukan punya empati. Dia itu menang sendiri. Dia mengertiin orang lain tapi tidak mengerti diri sendiri. Tapi kalau kamu mengerti diri sendiri dan bisa ngertiin orang lain, kamu pasti tahu perasaannya dan menjaga perasaannya. Nah ini kenapa saya selalu melakukan itu. Saya selalu lebih suka mendengarkan. Karena dengan mendengarkan, saya tuh mengerti keluh kesah kalian. Dan saat saya mengerti keluh kesah kalian, saya paham. Kadang banyak hal yang perlu kita dengarkan. Dan kenapa saat saya menanyakan, saat kalian curhat saya menanyakan lebih detail lagi, bukan karena saya kepo dan ingin membongkar aib, tapi karena saya ingin tahu yang membuat dia sakit itu apa. Dan akhir-akhir ini orang itu tidak punya empati. Bukan berarti dia tidak punya luka ya. Dia sendiri itu sebenarnya punya emosi yang tidak terkontrol pada dirinya sendiri. Jadi saat menerima orang curhat atau menerima telepon orang, itu jengat-jengat sama jeplak-jeplak. Karena dia sendiri, gini Mbak, banyak hal yang sering terjadi akhir-akhir ini di mana saya bukan ingin mengomentari orang lain, tapi saat saya dikomentarin, saya sedih juga. Dan giliran saya mau mengomentarin balik, saya pikir apa gunanya sih? Ntar saya bertengkar satu sama lain. Lebih baik saya mendamaikan, lebih baik saya mendengarkan curhatan orang lain. Itu lebih baik daripada saya menyakiti banyak orang lain. Dan saya tidak ingin kehadiran saya itu menjadi racun. Apa sih racun, Miss Yuni? Ya racun itu yang melukai hati orang lain, yang menyakiti orang lain. Dan racun itu harusnya dihindari. Kenapa dihindari? Ya karena lama-kelamaan dengan kita bergaul dengan racun itu hati kita itu sakit Mbak. Kecewa, panas, pegel, ngamuk, terus kita sama. Kebanyakan orang yang memiliki racun di tubuhnya, di hatinya itu akan punya keinginan untuk meracuni orang lain. Ben podo. Kalau aku hari ini merasakan sakit, kamu juga harus merasakan sakit. Kalau kamu tidak belajar, kamu goblok. Ya memang kamu goblok. Tapi itu saya tidak pakai prinsip seperti itu dari awal. Saya memang tampil beda dengan cara saya sendiri karena saya punya perasaan empati. Karena dari kecil ayah saya itu selalu mengajarkan, nggak bisa bantu diem mau, tapi saat kamu sudah bergerak tuntaskan. Jadi jangan menyakiti orang lain, jangan melukai orang lain. Kamu tahu melukai orang lain, kalau kamu dilukai orang lain sakit, ya begitu juga dengan kamu. Jangan melukai orang lain. Tapi akhir-akhir ini di mana saya ingin ngomentarin salah satu restoran di Indonesia yang dengan menghina orang lain, dengan menyakiti orang lain, dikatakan itu adalah healing, bisa menyalurkan kemarahan pada sesuatu. Saya pribadi, Anda boleh bilang saya munafik, tapi saya tidak begitu advice dengan restoran ini ya. Kenapa? Menurut pendapat saya, amarah kok dipelihara, amarah kok dibanggakan, amarah kok merasa menjadi
pilihan. Jadi di restoran itu menghina, melabrak, mencaci maki, tidak sopan itu wajar. Saya masih orang kampung ya. Menurut saya tidak sopan, tetap tidak. Menyakiti orang lain adalah sakit. Jadi karena korban bulian itu bisa punya efek menyakiti orang lain. Dia di depan orang lain teger, ngamuk-ngamuk, nesu-nesu. Dalam hatinya kesepian. Anda boleh bilang tidak, karena saya pernah merasakan itu. Dulu waktu saya masih ada di Mako, itu saya tuh menyakiti orang lain itu suatu kebanggaan. Saya lihat orang lain sedih itu saya bangga. Saya melihat orang lain jatuh itu bangga. Saya marah sama orang lain itu bangga. Cuman saya mikir, di akhir-akhir ini kan saya mikir waktu saya habis kecelakaan itu. Saya tidak mendapatkan kedamaian, saya merasa kesepian, saya kehilangan keluarga saya kehilangan orang-orang terdekat saya. Jadi kalau hari ini dibilang saya itu pura-pura baik, bukan Mbak. Karena saya itu pernah jahat dan saya tidak dapat apa-apa. Saya tuh perasaannya ingin meracunin orang-orang sekitar saya. Karena penyakit, kalau dekat sama penyakit itu akan meracuni. Akan punya efek. Sementara aura positif itu sangat sulit sekali didapatkan. Bayangan setelah kaki saya patah 4 tahun dulu yang lalu, dan sampai sekarang tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan orang itu pada saya. Bahkan saya bantu orang pun masih dibilang saya itu malah, bantu orang dengan tulus itu masih dikira modus, itu masih ada di beberapa orang itu bilang seperti itu. Alah, dapurane Yuni ku mbiyen jahat, saiki pura-pura baik. Dapurane Yuni ku babu mbiyen. Dapurane Yuni itu ada, masih ada kata kayak yang menghina saya. Tapi saya bilang, iya itu dulu saya. Saya tidak akan malu dengan posisi saya yang dulu, tapi kan itu masa lalu. Jadi kalau ada orang yang hari ini coba ngongkrek masa lalu saya, itu adalah orang-orang toksik yang dimana ingin saya jatuh lagi ke tempat yang sama. Saya tuh emosinya zaman dahulu Mbak, nggak terkontrol. Saya itu sekarang sudah kasar orang ngomong sabar banget. Kenapa? Karena saya takut sama Karmayanti sama Karmayanto. Jadi saya tuh takut banget sama Tuhan. Dulu saya punya prinsip, alah sekarang jahat aja. Ntar kalau udah mau mati baru berbuat baik. 1 hari sebelum mati berbuat baik. Tapi ayah saya mengingatkan bahwa mati itu tidak ada yang tahu. Orang lahir itu bisa diprediksi, tapi orang mati tidak bisa diprediksi. Iya, kalau kamu sudah dikasih tahu jam segini, tanggal begini kamu mati, maka 2 hari sebelumnya kamu akan berbuat baik dan kamu masuk surga. Tapi masalahnya kita tidak tahu kapan kita perginya. Karena itu wedine, pas bengok-bengok, pas ngamuk-ngamuk, mau merosek, dope mati. Ya, aliran listriknya mati, sek. Telat deh kita nggak bisa tobat. Karena itu saya selalu bilang, tebarkan aura positif. Kalau Anda mendengarkan saya dan kalian punya aura positif, tolong bagikan pada orang lain. Kenapa? Saya selalu bilang orang sukses di sekitarnya itu orang sukses. Orang jatuh di sekitarnya itu orang jatuh semua. Karena orang tidak sukses, mereka tidak akan mengizinkan orang lain untuk sukses. Jadi akan mendoktrin mereka untuk tidak sukses. Kalau saya dulu kerja cuma 2 tahun saja, yang lainnya jangan renew. Nggak sesuai peraturan, tinggalkan. Itu sering terjadi pada diri kita sendiri. Kita itu tidak suka orang lain sukses. Kita tidak senang orang lain gembira. Itu sebenarnya sudah toksik. Nggak usah ngomong yang banyak, wes. Nggak usah berbicara tentang teori apapun. Kalau kamu melihat orang lain sukses, kamu sakit hati, periksa hatimu. Sebenarnya itu udah toksik. Jadi kalau melihat orang lain bahagia, kamu sedih, itu sebenarnya kamu sudah punya penyakit, Mbak, penyakit hati. Jadi itu aja dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat Mbaknya di luar. Saya selalu berpesan bahwa tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak akan berubah. Yang jahat bisa jadi baik, yang baik bisa jadi jahat, yang kaya bisa jadi miskin, yang miskin bisa jadi kaya. Semua itu berubah pada waktunya. Jadi siapa sih yang bisa mengubah kita? Diri kita sendiri. Dan orang-orang sekitar kita itu mencoba mempengaruhi kita, tapi kalau kita tidak mengizinkan, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi itu aja dari saya, terima kasih. Dan buat Mbaknya yang tadi, saya selalu bilang, jangan fokus pada kedepannya, jangan terlalu mikir yang kedepannya. Jalani yang sekarang aja. Kamu boleh planning. Ingat,
manusia bisa punya rencana, tapi Tuhan yang menentukan. Dan saat Tuhan menentukan, kamu jangan terlalu kecewa, Mbak. Karena kamu selalu bilang, kenapa tidak bisa ya? Kenapa tidak sih saya? Saya sudah berusaha. Apakah Tuhan jahat sama saya? Nah, banyak orang hari-hari ini adalah menyalahkan Tuhan saat dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Jadi kita akhir-akhir ini tuh mendikte Tuhan. Tuhan, kalau saya itu seperti ini, harusnya seperti ini. Jadi Tuhan bisa nggak seperti ini? Kita tuh dikte Tuhan. Bukannya kita yang harus menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang ada. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, sebentar ya. Jadi itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan Bapak.